Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang suami di Berau tega menghabisi 2 anak balita dan istrinya. Tiga kios di Pasar Segiri Samarinda ludes terbakar dan 2 kios lainnya ikut terdampak. Ratusan pemuda di Balikpapan ramaikan turnamen e-sport. Dalam video amatir ini, seorang pria warga Kampung Punan Mahakam, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau diamankan warga. Tindakan tersebut dilakukan setelah pria itu menghabisi istri dan 2 anaknya. Mirisnya, sang istri dihabisi dalam kondisi hamil. Polisi menyebut pembantaian anak dan istri ini terungkap saat mertua atau orang tua korban memeriksa kondisi rumahnya. Sang mertua nekat karena sempat mendengar suara gaduh dari dalam rumah tersebut. Sejauh ini motif pastinya masih belum diketahui. Hanya saja dari dugaan awal, pembantaian ini diawali cekcok antara suami dan istri. Diketahui ada kejadian karena itu kan dari mertua orang tua si istri itu rumahnya bertetanggaan. Jadi orang tua tersebut mendengar suatu suara gebrakan gedebak-gedebuk. Nah, setelah dicek di rumahnya anaknya itu terjadi ada anaknya sudah terkapar dan langsung dia minta tolong kepada tetangga. Sejauh ini polisi masih kesulitan untuk memintai keterangan kepada terduga pelaku. Itu karena pria tersebut masih menjalani perawatan di Polijiwa Rumah Sakit. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kampung narkoba di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat, Minggu sore disasar oleh Satres Narkoba Polresta. Kampung ini disasar karena diduga banyak pecandu yang berkeliaran di tempat tersebut. Dugaan ini menguat setelah petugas mendapati 48 dari 60 orang yang dites urinnya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Kasat Reskoba Polresta Balikpapan menyebut razia ini dilakukan untuk memastikan dugaan peredaran narkoba di kawasan ini. Polisi juga berharap upaya ini mampu untuk memberantas peredaran narkoba. Dari 60 warga yang dicek urinnya, terdapat 48 orang yang terbukti mengonsumsi narkoba. Laksanakan razia yang dilaksanakan di Gunung Bugis. Tujuannya adalah apa? Untuk meminimalisir segala kegiatan tindak pidana narkoba. Yang sudah kita amankan sekitar 48 pengguna dan rata-rata adalah positif, dan saat ini kami bawa ke Polres untuk pelaksanaan pendalaman. Setelah itu kita laksanakan rehab. Terhadap puluhan orang yang positif konsumsi narkoba, mereka dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Ratusan orang dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin siang. Ratusan orang ini sebagian besar berasal dari Samarinda dan sebagian lainnya berasal dari Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Dalam aksinya kali ini, pedemo menuntut pemerintah provinsi agar segera mendesak para aplikator agar menerapkan tarif sesuai SK Gubernur Kaltim, yakni sebesar Rp18.800 per 4 km. Penyesuaian ini dianggap penting untuk pendapatan para pengemudi ojek daring. Bahkan beberapa rekan mereka harus merelakan kendaraannya ditarik oleh leasing karena gagal membayar angsuran. Seperti kemarin-kemarin, tetap tegakkan SK Gubernur. Untuk roda 2, hapus promo-promo, hapus program-program yang menyakitkan kami. Gak ada yang lain, sudah itu aja kami gak ganggu namanya piring nasi, kami gak ganggu dapur aplikasi. Kami gak ganggu itu, kami minta ditegakkan aja, tarifnya disamakan. Mau sampai kapan ini begini terus? Sudah 8 kali kami demo, gak kelar-kelar ini barang. Mau sampai kapan? Itu aja saya bertanya ke pemerintah. Artinya kemarin-kemarin itu belum ada penyesuaian tarif banget sudah Pak? Sudah ada sempat 3 minggu ngikutin 3 aplikasi. Tiba-tiba Maxi menurunkan. Selama demo berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada ditutup total. Meski begitu, situasinya tetap berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berbagai barang bukti yang digelar di halaman Pengadilan Negeri Tarakan inilah yang akan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri setempat. Barang bukti tersebut mulai dari narkoba, sajam, perjudian, pencurian, dan perlindungan anak. Total terdapat barang bukti dari 183 perkara yang akan dimusnahkan. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan menyatakan proses pemusnahan dilakukan dengan 3 cara, yakni meleburnya ke dalam air, menggergaji, dan membakar. Selain itu, ada juga barang bukti yang dirampas oleh negara. Selanjutnya, barang bukti sitaan ini dilelang secara terbuka oleh KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dibakar, ada yang dipatahkan, dihancurkan, dilebur di dalam air dan larutan tertentu sehingga hilang ininya zat-zat narkotikanya. Selain dimusnahkan ada barang bukti yang mungkin dilelang? Oh ada, pasti. Jadi putusan hakim itu kan sebagaimana tadi saya sampaikan tuh klasifikasinya itu ada 3 ya. Dirampas untuk negara itu yang dilelang. Lelang kita lakukan secara terbuka melalui mekanisme KPKNL. Yang lelang bukan kita minta untuk dilelangkan kepada pihak KPKNL dari Kementerian Keuangan itu ya. Proses pemusnahan ini berjalan aman dan lancar, dan seluruh barang bukti berhasil dimusnahkan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.